Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul Fallout. Series ini akan mengisahkan tentang kembalinya peradaban manusia ke zaman batu akibat perang nuklir. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berlatar belakang di negara Amerika, diperlihatkan seorang pria bernama Cooper yang sedang mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun puterinya. Pesta pun berjalan dengan ceria dan penuh canda tawa. Beberapa saat kemudian, semua mata pun langsung tertuju ke pusat kota yang memperlihatkan ledakan bom nuklir yang mengerikan. Cooper pun langsung bergegas membawa istri dan puterinya untuk mencari tempat perlindungan. "219 tahun kemudian, diperlihatkan seorang wanita bernama Lucy yang hidup di bunker bawah tanah atau yang disebut dengan vault. Lucy memiliki seorang ayah bernama Hank dan adik kandung yang bernama Norman. Tepat hari ini, Lucy akan dinikahkan dengan calon dari vault lain yang berada di nomor 32. Sedangkan Lucy, ia berada di vault 33. Ketika pernikahan akan dimulai, Lucy merasa bersedih karena teringat tentang ibunya yang telah tewas saat dia masih kecil. Menurut cerita dari Hank, ibu dari Lucy meninggal karena sakit. Hank lalu membawa Lucy untuk bertemu dengan berbagai calon dari Vault 32, sebab aturan di dalam Vault, para wanita bisa bebas memilih siapapun untuk menjadi pasangannya. Lucy lalu memilih seorang pria dan mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar. Namun, ia merasa curiga sebab jam tangannya mendeteksi kalau pria itu telah terpapar oleh radiasi nuklir. Tak lama kemudian, pria itu tiba-tiba ingin membunuh Lucy. Ternyata, anggota dari Vault 32 adalah para penyusup yang berasal dari dunia luar. Pertempuran pun langsung pecah di kedua belah pihak. Lucy yang khawatir dengan adiknya pun lalu mencoba mencari Norman untuk membawanya bersembunyi. Kemudian, Lucy mencoba mencari Hank dan menemukannya yang tengah disandra oleh para penyusup. Seorang wanita yang merupakan pemimpin dari para penyusup pun mengenalkan namanya jika dia bernama Moldaver. Moldaver mengatakan bahwa Lucy sangat mirip dengan ibunya. Saat Moldaver akan membawa Hank pergi, ia mengatakan bahwa Lucy harus melihat dunia luar suatu saat nanti. "Carilah keberadaanku dan aku akan memberitahumu sesuatu." Kemudian, Moldaver pun langsung pergi membawa Hank. Where are you taking me? Di dunia luar, diperlihatkan seorang pria bernama Maximus yang merupakan anggota militer yang bernama Persaudaraan. Maximus memiliki pangkat aspiran atau prajurit bawahan.
Ia juga memiliki teman baik bernama Dan yang satu angkatan dengannya. Ketika tengah berlatih, para aspiran termasuk Maximus pun dikumpulkan untuk memberi penghormatan kepada Ksatria Titus yang memakai baju besi dan memiliki pangkat paling tinggi. Kembali ke Lucy, ketika keadaan telah aman, semua anggota Vault pun dikumpulkan menjadi satu untuk mengadakan rapat darurat. Mereka mencari solusi untuk membangun ulang rumah mereka dan memperketat keamanan. Lucy yang teringat perkataan dari Moldaver pun lalu merasa ingin tahu tentang dunia luar. Ia lalu memutuskan untuk pergi keluar demi menyelamatkan Hank. Ia lalu berpamitan kepada Norman dan berjanji akan membawa Hank pulang. Kini, untuk pertama kalinya, Lucy melihat dunia luar yang penuh dengan tengkorak manusia. Tak hanya itu, bumi juga sudah berubah menjadi dataran tandus. Petualangan Lucy di dunia luar pun kini dimulai. Beralih ke Maximus, ia dipilih menjadi pengawal Ksatria Titus untuk menjalankan misi mencari seorang ilmuwan bernama Wilsig. Tak dijelaskan pasti tentang tujuan misi ini. Yang jelas, Maximus disumpah oleh ketua persaudaraan agar melindungi Ksatria Titus dengan nyawanya. Sementara itu, di tempat yang lain, diperlihatkan sekelompok orang dari organisasi rahasia bernama Enclave yang mendatangi Ghoul. Ghoul sendiri adalah manusia mutan yang bermutasi akibat radiasi nuklir. Hampir kebanyakan Ghoul adalah pemburu bounty. Ghoul lalu diberikan misi untuk mencari seorang ilmuwan bernama Wilsig. Cerita lalu beralih ke seorang ilmuwan bernama Wilsig yang tengah dicari banyak orang. Di masa sebelumnya, Wilsig adalah ilmuwan yang cukup cerdas dan mampu melakukan eksperimen kepada anjingnya agar bisa hidup abadi. Suatu ketika, eksperimen dari Wilsig ini pun ketahuan oleh teman kerjanya karena melanggar hukum. Saat teman dari Wilsig akan melapor ke atasan, dia pun malah dibunuh oleh anjing dari Wilsig. Dengan terpaksa, Wilsig pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kerjanya. Kembali ke Lucy, di sepanjang perjalanan, ia hampir tak menemukan air bersih dan juga makanan. Ia tak membayangkan jika dunia luar sekacau ini. Meski begitu, tak ada sedikit pun niat dari Lucy untuk kembali pulang ke bunker bawah tanah. Lucy lalu terus berjalan berharap ada orang yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan dari Moldaver. Malam harinya, saat Lucy tengah beristirahat, muncullah Wilsig yang mengatakan apakah Lucy berasal dari bunker perlindungan. Sebab, tubuh Lucy sangat bersih dan sangat berbeda dengan manusia yang hidup di dunia luar. Wilsig lalu menyarankan Lucy agar kembali pulang saja ke bunker perlindungan. Sebab, hidup di dunia luar bukan hanya tentang bertahan hidup, melainkan juga harus beradaptasi dengan lingkungan. Sir, I'm looking for my father. Vault dwellers are an endangered species. You survive up here.
Belum sempat Lucy bertanya balik, Wilsik pun langsung pergi dari sana meninggalkan Lucy. Keesokan harinya, diperlihatkan Maximus bersama Ksatria Titus yang hampir tiba di tempat tujuan. Miles from... Setelah berhasil mendarat, Maximus merasa terkejut sebab ia diperintah untuk membawa tas yang sangat berat. Padahal, Ksatria Titus sendiri lebih kuat darinya. Ditambah lagi, hanya Ksatria Titus yang boleh memiliki senjata canggih. Suatu ketika, saat Maximus bersama Ksatria Titus akan beristirahat di sebuah gua, mereka pun malah diserang oleh beruang yang bermutasi. Maximus pun tak bisa berbuat apa-apa ketika melihat Ksatria Titus yang dicabi-cabi oleh beruang. Ksatria Titus lalu menyuruh Maximus untuk melapor ke markas pusat agar mengirimkan bantuan medis. Namun, Maximus tak mau melakukan hal itu, sebab jika ia melapor, maka ia akan dihukum mati karena tak memenuhi sumpahnya. Kembali ke Lucy, setibanya ia di rumah dari seorang pria, dia pun bertanya kepada pria itu apakah dia mengenal Moldaver. Pria itu pun menjawab tak tahu dan menyarankan Lucy untuk pergi ke pusat kota. But, thank you so much for the advice. Bye! Beralih ke Maximus, setelah Ksatria Titus telah tewas, kini ia pun memutuskan untuk melanjutkan misi sendirian. Ia berpikir apabila ia berhasil menyelesaikan misi ini, mungkin pemimpin persaudaraan akan mengampuninya. Kembali ke Lucy, setibanya ia di pusat kota, ia merasa bingung karena semua orang merasa cuek dan tak peduli satu sama lain. Semua orang di dunia luar sangat berbeda dengan orang-orang di dalam bunker yang saling menyapa satu sama lain. Di sana, Lucy dikejutkan dengan pemandangan berbagai hewan yang bermutasi seperti sapi yang berkepala dua dan juga hewan yang lainnya. Lucy lalu mampir ke sebuah toko kelontong untuk menanyakan tentang keberadaan dari Moldaver. Pemilik toko kelontong pun lalu memarahi Lucy dan mengatakan bahwa tak ada yang mau berurusan dengan Moldaver. Lucy lalu menjelaskan bahwa dia hanya ingin mencari sang ayah. Pemilik toko pun lalu menyuruh Lucy untuk kembali pulang dan melupakan sang ayah. It would be safe to assume that you do. Holy shit. Get in here, you gotta see this. Ketika keluar dari dalam toko, Lucy berpapasan dengan Wilsik yang merasa terkejut sebab Lucy tak menuruti nasihatnya. Dari sebuah arah, muncullah Cole yang berkata kepada Wilsik bahwa dia ingin membawanya ke seseorang. Tanpa disadari, Cole tak mempan terkena tembakan karena tubuhnya yang sudah bermutasi menjadi seorang mutan. Ketika Cole akan membawa Wilsik pergi, anjing dari Wilsik pun langsung menyerang Cole, namun Cole berhasil membunuhnya. Tak lama kemudian, datanglah Maximus yang menyamar menjadi Ksatria Titus dan mencoba mengejar Cole. Di momen itu, pemilik toko pun menyuruh Lucy untuk membawa Wilsik ke tempat dari Moldaver berada. But was that a knight? Pemilik toko itu lalu memberikan titik koordinat dari keberadaan Moldaver kepada Lucy. Pemilik toko itu juga mengatakan bahwa Lucy akan menemukan ayahnya apabila berhasil membawa Wilsik ke sana. Sementara itu, Cole yang berhasil memenangkan pertarungan melawan Maximus, ia pun lalu mencoba mencari Wilsik. Sialnya, Wilsik telah pergi dari sana. Tak lama kemudian, anjing dari Wilsik pun tiba-tiba kembali hidup. Cole lalu menggunakan anjing itu untuk melacak kepergian dari Wilsik. Beralih ke Lucy, Wilsik yang tengah terluka pun tak kuat berjalan lagi.
Dia lalu menyuruh Lucy agar memotong kepalanya dan membawanya ke Moldaver. Dengan begitu, Lucy akan cepat sampai di sana. Mendengar perintah itu, Lucy pun langsung terkejut sebab ia tak pernah membunuh orang selama hidupnya. Namun, Wilczek langsung mengatakan bahwa hanya inilah jalan satu-satunya apabila Lucy masih ingin bertemu dengan ayahnya. Tak lama setelah perginya Lucy, datanglah Cole yang menemukan tubuh dari Wilczek tanpa kepala. Ia pun lalu kembali melacak kepergian Lucy dengan anjing milik Wilczek. Tak lupa, ia meminum cairan penawar untuk menjaga kondisi badannya. Come on, let's go find the rest of them. Kembali ke Lucy, ia pun sudah berjalan cukup jauh dengan membawa kepala dari Wilczek. Ia lalu bertanya-tanya tentang kelebihan apakah yang dimiliki oleh Wilczek. Sampai-sampai banyak orang yang memburunya. Untuk berjaga-jaga, Lucy memasang pelacak di kepala dari Wilczek menggunakan sebuah chip. Keesokan harinya, diperlihatkan Maximus yang merasa panik karena markas pusat menanyakan kabar. Copy that, we'll get you a replacement. Maximus pun lalu berpura-pura menjadi Ksatria Titus dan beralasan bahwa pengawalnya telah tewas. Tak lama kemudian, terdapat kelompok penjahat yang ingin merebut baju besi dari Ksatria Titus. I do my best to hide. Dengan sigap, Maximus pun langsung membunuh mereka semua tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pengawal yang dikirim oleh markas pusat. Maximus pun langsung merasa panik sebab takut ketahuan identitasnya. Apalagi, pengawal yang dikirim adalah musuhnya yang bernama Thaddeus. Kembali ke Lucy, setibanya di sebuah tempat, ia pun merasa bingung sebab desa yang harusnya ia lewati malah tenggelam oleh air. Ia pun lalu mencoba mencari cara agar bisa melewati desa itu. Tanpa diduga, terdapat sosok monster yang langsung menyerangnya. Lebih sialnya lagi, kepala dari Wilczek malah ditelan oleh monster itu. Saat Lucy akan mengejarnya, datanglah Cole yang langsung menodongkan pistol. Cole lalu bertanya tentang di manakah kepala dari Wilczek. Lucy pun menjawab bahwa sosok monster telah menelannya. Beralih ke bunker perlindungan, diperlihatkan Norman atau adik dari Lucy yang ditugaskan untuk menjaga tahanan dari para penyusup yang tertangkap. Norman pun lalu merasa curiga bagaimana mungkin bunker perlindungan yang memiliki keamanan ketat bisa dibobol. Ia pun lalu memiliki rencana untuk mencari tahu tentang keadaan di Vault 32. Beralih ke Maximus, saat ia sudah tiba di sebuah tempat, ia pun menemukan badan dari Wilczek tanpa kepala. Tak hanya itu, mereka juga menemukan jejak dari dua orang yang sudah melewati tempat itu. Maximus selalu menyuruh Thaddeus untuk melacak jejak tersebut. Kembali ke Lucy, Cole pun menggunakan Lucy sebagai umpan untuk memancing monster yang menelan kepala dari Wilczek. Ketika monster itu sudah keluar, Cole baru menyadari jika monster itu adalah Gulper.
Sialnya, Cole tak berhasil menangkap monster itu. Di samping itu, ramuan penawarnya malah dihancurkan oleh Gulliver hingga tak tersisa. Hal ini pun menjadi mimpi buruk bagi Cole, sebab tanpa adanya penawar, Cole akan merasakan rasa sakit di seluruh badannya. Kini, Cole pun memutuskan untuk membeli penawar itu lebih dulu di sebuah tempat. Setelah perginya Cole bersama Lucy, datanglah Maximus yang bingung tentang kemana arah pergi dari Lucy. I'll lead the charge! Tanpa diduga, dari dalam air, keluarlah Gulliver yang langsung menyerang Maximus. Thaddeus yang melihat hal itu pun langsung mengorbankan nyawanya untuk melawan Gulliver. Dengan sigap, Maximus langsung meledakkan perut dari Gulliver yang kemudian memuntahkan kepala dari Wilsig. Mereka berdua pun langsung merasa bahagia karena berhasil mendapatkan kepala dari Wilsig. Kembali ke Lucy, ia pun mencoba bertanya kepada Cole tentang kemana mereka akan pergi. Cole pun hanya diam saja dan tak menjawab. Cole lalu menawarkan sebotol air minum kepada Lucy namun langsung ditolak, sebab air minum itu telah terpapar radiasi nuklir. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, Cole menemukan teman sesamanya yang sedang sekarat karena kehabisan penawar. Cole pun tak bisa berbuat apa-apa sebab dia sendiri tak memiliki stok penawar. It's hard. How you feel? Dengan terpaksa, Cole langsung membunuh teman sesamanya agar ia tak menderita lagi. Lucy yang melihat hal itu pun langsung merasa shock sebab tak menyangka jika dunia luar suka membunuh satu sama lain. My dad dropped to 128 pounds and he's still... Waktu demi waktu pun mulai berlalu. Lucy mulai merasa haus dan terpaksa meminum genangan air yang kumuh. Cole yang melihat hal itu pun lalu mengatakan bahwa Lucy akan terbiasa dengan kehidupan di dunia luar. Saat Cole merasakan sesak nafas karena ia tak meminum penawar, Lucy pun langsung kabur dari sana. Namun, Cole berhasil menangkap Lucy kembali dan memotong jarinya sebagai hukuman atas pelariannya. Closest thing we've had to an honest. Singkat cerita, tibalah Cole bersama Lucy di sebuah tempat. Cole lalu berbicara dengan seseorang bahwa dia ingin menjual seorang manusia dan menukarkannya dengan penawar. Mendengar hal itu, Lucy pun langsung terkejut. Lucy lalu dipaksa untuk masuk ke dalam dan bertemu dengan sebuah robot yang mengucapkan selamat datang kepada Lucy. Lucy lalu bertanya apakah dia akan dijadikan pemuas nafsu. Robot itu pun lalu tertawa dan menjawab bahwa tak ada yang melakukan hal itu di masa ini. Kemudian, robot itu pun langsung membius Lucy. You seem unhappy. Kembali ke Norman, ketika dia mengantarkan makanan untuk tahanan, seorang tahanan pun memberikan informasi jika semua anggota di Vault 32 ditemukan tewas saat mereka baru tiba. Merasa ada yang janggal, Norman pun lalu mengajak temannya yang bernama Chester untuk menyelidiki Vault 32. Saat memasuki Vault 32, Norman melihat berbagai mayat dari anggota Vault yang sudah membusuk cukup lama. Hal ini berarti bahwa sebelum penyusup tiba, anggota Vault 32 sudah tewas lebih dulu. Norman pun lalu menyusun rencana untuk menyelidiki kejanggalan di dalam Vault.
Kembali ke Lucy, ketika Lucy mulai siuman, ia pun dikejutkan dengan robot di hadapannya yang ingin mengambil organ tubuhnya. Ternyata, tempat ini merupakan perdagangan organ manusia. Lucy lalu berusaha melawan dan menemukan pemilik tempat ini yang sedang asyik menonton TV. Lucy lalu mengancam mereka menggunakan pistol agar membebaskan semua orang yang ditahan di tempat ini. Tak ada pilihan lain, pemilik tempat ini pun langsung menuruti permintaan dari Lucy. Tanpa diduga, beberapa orang yang dibebaskan sudah bersifat agresif layaknya zombie. Lucy pun lalu membunuh beberapa orang yang mencoba menyerangnya. Kemudian, ia mengambil beberapa penawar dan memberikannya kepada Gaul yang tengah sekarat. Meski Gaul telah berbuat jahat kepadanya, Lucy tetap tak tega melihat Gaul yang tengah sekarat. Ketika tubuh dari Gaul mulai sehat kembali, ia pun memutuskan untuk membiarkan Lucy pergi. Kini, Gaul pun tak ingin menyandra Lucy lagi. Ia malah berpikir bahwa dia berutang budi kepada Lucy. Beralih ke Maximus, saat dia bersama Thaddeus tengah bermalaman di sebuah tempat, Maximus pun berniat menunjukkan siapa dirinya kepada Thaddeus. Maximus mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya Ksatria Titus telah tewas. Namun, Thaddeus langsung mencoba menyerang Maximus sebab Maximus yang telah berkhianat. Thaddeus lalu mencoba mengambil inti fusi di dalam baju robot yang membuat Maximus terjebak di dalamnya. Kini, Thaddeus pun memilih untuk kembali pulang sendirian dan akan melaporkan fakta sebenarnya dari Maximus. Keesokan paginya, Maximus yang terjebak di dalam baju besi pun tiba-tiba diserang oleh kecoa raksasa yang bermutasi. Beruntungnya, datanglah Lucy yang langsung menembaki kecoa itu. Maximus lalu meminta tolong kepada Lucy agar membuka kunci manual dari baju robotnya. Setelah itu, Lucy bertanya kepada Maximus mengapa dia bisa terjebak di dalam baju robotnya sendiri. Maximus pun menjelaskan bahwa pengawalnya telah berkhianat dengan membawa pergi kepala dari Wilsik. Mendengar hal itu, Lucy pun lalu berniat mencari pengawal dari Maximus atau Thaddeus. Sebelum pergi, Maximus bertanya mengapa Lucy menginginkan kepala dari Wilsik. Lucy pun menjawab bahwa kepala dari Wilsik adalah kunci membebaskan ayahnya. What did you think was in them? Lucy bersama Maximus pun lalu membuat kesepakatan untuk pergi bersama mencari Thaddeus. Di perjalanan, Lucy mengatakan bahwa dia sudah memasang pelacak di kepala dari Wilsik. Jadi, mereka bisa mengetahui di mana kepala Wilsik berada. Also, I really thought that I come from a place where the world is what you make. Setibanya di sebuah jembatan, terdapat kedua penyintas mencurigakan yang membuat Maximus merasa was-was. Maximus lalu berniat mengambil pistol namun dilarang oleh Lucy. Lucy berpikir bahwa penyintas itu hanyalah orang biasa. Tension. Yeah? Talking about. Ketika mereka saling berpapasan di jalanan, kedua penyintas itu langsung menembak Maximus sesuai perkiraannya. Meski Maximus telah tertembak di bahunya,
Ia berhasil membalas tembakan dan membunuh kedua penyintas itu. Lucy bersama Maximus pun lalu kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah kota mati yang bernama Jedisen. Maximus menjelaskan bahwa kota ini adalah tempat ia dilahirkan. Dahulunya, kota ini sangat maju sekali dan menjadi peradaban baru setelah perang nuklir berakhir. Namun, ada pihak yang sengaja menghancurkan kota ini. Lucy bersama Maximus kemudian kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah rumah sakit. Mereka pun lalu berniat mencari obat di sana. Tanpa diduga, mereka malah masuk ke sebuah bunker bawah tanah yang ternyata itu adalah vault yang lain. Maximus pun lalu diobati oleh penghuni di dalam vault sebab prioritas mereka yaitu membantu penyintas asing. Maximus tak menyangka jika penghuni vault sangat ramah sekali, sebab menurut cerita di dunia luar, penghuni vault tak segan-segan membunuh penyintas asing yang mencoba untuk masuk. We were lucky to find such a hospital contamination. Lucy bersama Maximus lalu ditemui oleh seorang pemimpin di dalam vault yang bernama Benjamin. Anehnya, orang-orang di dalam vault ini telah bermutasi karena terpapar oleh radiasi nuklir. Hal ini sangat berbeda sekali dengan anggota vault dari Lucy. And obviously Benjamin lalu menawarkan tempat tinggal kepada Lucy dan juga Maximus apabila mereka ingin menetap. Namun, Lucy menjelaskan bahwa dia sedang ada misi di dunia luar. Di samping itu, baju besi dari Maximus juga telah dibawa ke dalam vault. oh no. I only wanted to... Goodbye. Maximus bersama Lucy pun lalu diberikan kamar sementara dan juga persediaan makanan. Mereka disuruh untuk beristirahat lebih dulu hingga keadaan Maximus kembali pulih. Beralih ke Gaul, ia pun tertangkap oleh kelompok Sheriff yang mengaku sebagai pemimpin di wilayah itu. Gaul lalu dibawa untuk bertemu kepada ketua Sheriff yang ternyata adalah temannya di masa lalu. Ia bernama Sorel. Never shoot a man in the ass. Kids. Sorel lalu bertanya kepada Gaul tentang hal apakah yang ia lakukan di wilayah ini. Gaul pun menjawab bahwa dia sedang menjalankan misi demi menemukan informasi tentang keluarganya. Sorel pun langsung terharu dan mengatakan bahwa Gaul masih tak berbeda dengan dulu. Moldova. Yep. Kembali ke Lucy. Lucy yang merasa curiga dengan keadaan di dalam vault, ia pun lalu pergi ke berbagai ruangan untuk mencari informasi. Setibanya di sebuah lab rahasia, Lucy menemukan rahasia dari vault ini yang sedang melakukan eksperimen. Ketika Lucy mencoba melihat lebih dalam, ia pun malah kepergok dan ditangkap oleh penjaga yang berpatroli. Lucy lalu akan dibawa untuk diberikan hukuman sesuai peraturan di dalam vault. Beralih ke Gaul, cerita lalu memperlihatkan kilas balik dari Gaul yang ternyata dia adalah Cooper yang ada di awal cerita.
Sebelum perang nuklir terjadi, Cooper atau Gold adalah bintang iklan dari Vault yang didirikan oleh perusahaan bernama Vault-Tec. Suatu ketika, ada pesaing dari Vault-Tec yang ternyata adalah Moldaver yang membocorkan informasi jika perusahaan Vault-Tec sedang merencanakan hal buruk. Cooper sebagai bintang iklan dari Vault-Tec pun langsung tertawa dan tak percaya. Moldaver lalu menyuruh Cooper untuk memasang penyadap suara kepada istrinya jika ingin mengetahui kebenarannya. Infinite energy. That's if you only let the bad guys use it, the bad guy in a resource war for over a decade. Beralih ke Lucy, sebelum dia dihukum, Benjamin menjelaskan bahwa setiap Vault memiliki rahasia tersembunyi untuk mempertahankan yang terbaik. Maksudnya, anggota yang kepintarannya di bawah rata-rata akan dikorbankan untuk eksperimen. Lucy pun langsung merasa terkejut sebab di Vault-nya ia tak pernah diinfokan tentang hal itu. Lucy lalu berfirasat jika kejadian di Vault 32 ada hubungannya dengan eksperimen rahasia yang sengaja disembunyikan. Beralih ke Thaddeus, diperlihatkan kaki dari Thaddeus yang hancur parah karena terinjak ketika melawan Maximus. Di samping itu, karena anjing dari Wilsik terus mengikutinya, ia pun terpaksa mengurung anjing dari Wilsik di sebuah tong sampah. Kembali ke Lucy, Benjamin ternyata hanya menghukumnya dengan menyuruhnya keluar. Namun, apabila Lucy kehabisan persediaan makanan, ia boleh kembali lagi. Lucy pun tak menyangka jika Vault ini sangat baik sekali. Tak lama kemudian, datanglah Maximus yang memakai baju robot yang menggunakan intifusi dari Vault sebagai energi untuk baju robotnya. Maximus langsung mengejar mereka semua yang dikiranya ingin menyakiti Lucy. Lucy pun lalu memarahi Maximus sebab ia telah salah paham. Lucy juga menyuruh Maximus untuk mengembalikan intifusi dari dalam Vault, sebab tanpa adanya intifusi, Vault ini akan kehabisan daya dan semua penghuninya tak akan bisa bertahan. They say you are... Beralih ke Thaddeus, saat tengah melanjutkan perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai dokter. Dokter itu lalu memberikan ramuan kepada Thaddeus yang bisa menyembuhkan kakinya. Benar saja, kaki dari Thaddeus langsung kembali normal. Di tempat yang lain, diperlihatkan Cooper yang tiba di tempat Thaddeus sebelumnya. Di sana, Cooper melihat anjing dari Wilsik yang tengah dikurung. Ia pun lalu menggunakan anjing dari Wilsik untuk mengikuti jejak dari Thaddeus. Setibanya Thaddeus di tempat penjemputan, ia pun dihampiri oleh Maximus dan juga Lucy yang juga tiba di sana. Thaddeus lalu mencoba menyerang Maximus, namun ia malah menginjak jebakan yang membuat anak panah langsung menancap di lehernya. Anehnya, Thaddeus tak merasakan rasa sakit sama sekali. Maximus lalu menjelaskan jika Thaddeus akan berubah menjadi Gaul. Mendengar hal itu, Thaddeus pun langsung menyerahkan kepala dari Wilsik dan berniat untuk pergi, sebab pasukan persaudaraan pasti akan membunuhnya. Sebelum pasukan persaudaraan tiba, Maximus memberikan kepala dari Wilsik kepada Lucy, sedangkan Maximus, ia akan membawa kepala palsu. Beralih ke Norman,
pengawas baru dari Vault yang bernama Betty pun tiba-tiba memindahkan beberapa orang ke Vault 32. Anehnya, orang-orang yang akan dipindahkan diseleksi lebih dulu. Orang yang memiliki kepintaran di bawah rata-rata akan dipindahkan ke sana. Hal ini mengingatkan ucapan dari Benjamin yang mengatakan bahwa Vault memiliki sisi gelap dengan mengorbankan orang bawah sebagai eksperimen. Tak tinggal diam, Norman lalu menyelidiki asal-usul dari Betty yang berasal dari Vault 31. Ia ingin tahu tentang ada apakah di sana, sebab penghuni Vault 31 tak pernah terlihat. Beralih ke Maximus, ia pun dibawa untuk menghadap ke pemimpin persaudaraan dengan membawa kepala palsu. Maximus mengatakan bahwa ini adalah kepala dari Wilsig. Ketika dicek, pemimpin persaudaraan itu pun langsung merasa marah dan menyuruh Maximus untuk berkata jujur. Karena Maximus diancam akan dibunuh, ia pun berkata jujur jika kepala Wilsig sedang dibawa oleh seseorang ke Moldaver. Mendengar hal itu, pemimpin persaudaraan pun langsung mengerahkan seluruh pasukan untuk pergi ke markas Moldaver. Beralih ke Cooper, kilas balik dari Cooper pun kembali diperlihatkan ketika Cooper memasang penyadap suara di dalam tas istrinya. Cooper ingin mengetahui apakah informasi dari Moldaver itu memang benar kenyataannya. Good to see you, buddy. Kembali ke Lucy, setibanya dia di markas dari Moldaver, ia pun melihat banyak orang yang ada di sana yang hidup bahagia. Bahkan, semua orang di tempat itu lebih harmonis daripada anggota di Vault-nya. Lucy lalu dihadapkan dengan Moldaver yang tengah duduk dengan seorang ghoul di sampingnya. Lucy lalu memberikan kepala dari Wilsig dan meminta ayahnya dibebaskan. Moldaver pun lalu mengambil fusi dingin di kepala dari Wilsig yang merupakan sumber daya abadi miliknya. Not really how I was raised. Sebelum membebaskan Hank, Moldaver menjelaskan sebuah rahasia bahwa ibu dari Lucy sebenarnya belum meninggal. Cerita kematiannya yang telah meninggal karena sakit hanyalah bohongan. Kembali ke masa lalu dari Cooper, ia pun merasa terkejut setelah mendengarkan percakapan istrinya bersama beberapa petinggi Vault-Tec yang ingin memusnahkan peradaban manusia. Mereka ingin membangun ulang peradaban dengan generasi mereka sendiri. Perusahaan Vault-Tec berniat meluncurkan bom nuklir dan mengkambing hitamkan Tiongkok. Dengan begitu, perang nuklir akan memusnahkan peradaban. Kini, terungkap sudah jika ledakan nuklir di awal film bukan karena perang, melainkan karena ulah dari perusahaan Vault-Tec. I suggest we... Para petinggi Vault-Tec juga memberikan pelayanan istimewa dengan menidurkan orang-orang penting di dalam kapsul. Hal itu dibuktikan dengan apa yang dilihat Norman di Vault 31. Seketika, Cooper pun langsung menangis setelah mengetahui sisi gelap dari Vault-Tec yang dia iklankan. idea for 3 interconnect. We have... Kembali ke Lucy, Moldaver menjelaskan bahwa ibu dari Lucy memutuskan keluar dari dalam Vault setelah mengetahui sisi gelap dari Vault-Tec. Ia mengungsi ke tempat tinggal dari Moldaver di Sedisen. Dahulunya, Sedisen adalah kota paling maju setelah perang berakhir.
Moltever menyalurkan energi tanpa batas seperti sumber listrik menggunakan fusi dingin buatannya. Namun, Hank malah meluncurkan bom nuklir kembali di kota Sedisen. Hal itu pun menyebabkan ibu dari Lucy yang bernama Rose harus berubah menjadi Ghoul yang saat ini ada di samping Moltever. Lucy pun seketika langsung menangis setelah mengetahui semua kebenaran ini. Moltever lalu menjelaskan alasannya membawa Hank agar dia mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Moltever sendiri ingin membangun ulang peradaban manusia yang adil dengan fusi dingin yang ada di kepala dari Wilsik. Tak lama kemudian, markas Moltever tiba-tiba diserang oleh pasukan persaudaraan. Mau tak mau, Moltever harus melawan mereka semua demi melindungi anggota kelompoknya. Cooper yang tiba di tempat dari Moltever pun langsung melawan pasukan persaudaraan sebab Moltever adalah teman lamanya. Pertempuran pun pecah di kedua belah pihak dan menimbulkan banyak korban jiwa. Sementara itu, Maximus yang tiba di tempat dari Lucy berada, ia pun malah membebaskan Hank yang merupakan penjahat sebenarnya. Maximus tak mengetahui jika Moltever adalah orang baik yang sesungguhnya. Hank yang telah bebas pun langsung memukul Maximus hingga dia tak sadarkan diri. Saat Hank akan membunuh Lucy, datanglah Cooper yang langsung menolongnya. Cooper pun lalu membiarkan Hank pergi melarikan diri. Lucy lalu bertanya mengapa Cooper tak menembak Hank. Dia adalah penjahat yang sebenarnya. Cooper pun lalu menjawab bahwa lebih mudah melacak babi yang terjebak daripada menanyakan kemana tujuannya. Cooper lalu mencoba mengajak Lucy apakah dia ingin tahu di balik semua ini. Dengan sangat emosi, Lucy pun sepakat pergi bersama Cooper dan mereka pun menjadi rekan untuk menjalankan misi selanjutnya. You coming? Maximus yang baru sadar, ia lalu melihat Moltever yang tengah sekarat dan memberinya amanah untuk menyelamatkan peradaban manusia. Moltever hanya ingin melihat peradaban manusia seperti sedia kala. Seketika, Maximus pun langsung merasa bersalah sebab Moltever bukan orang jahat seperti yang ia kira. Maybe all you can do is try. Di akhir cerita, diperlihatkan Hank yang mendatangi sebuah kota kecil yang jauh dari peradaban manusia. Kira-kira kota apakah itu? Dan kemudian series pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga like. Sebab, satu subscribe dan juga like dari kalian sangat berguna untuk kemajuan channel ini.